Selamat datang. Kali ini kita akan ngebahas dua jalan yang benar-benar beda untuk meraih kesuksesan dan kekuasaan. Dua cetak biru yang bisa dibilang saling bertolak belakang. Jadi pertanyaannya kan universal ya, gimana caranya biar menang? Tapi ternyata jawabannya itu nggak sesederhana itu. Hari ini kita bakal bedah dua buku panduan yang isinya benar-benar beda banget dalam mencapai kemenangan. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi ada pendekatan si predator yang ngelihat dunia ini kayak ya arena pertarungan. Di sisi lain ada pendekatan si analis yang ngelihat dunia kayak sebuah sistem yang bisa dioptimalkan. Yuk kita gali lebih dalam satu persatu. Oke, kita mulai dari cetak biru yang pertama ya. Ini adalah sebuah strategi yang bukan cuma bisa bertahan, tapi justru subur banget di tengah kekacauan dan sistem yang rapuh. Selamat datang di dunia sang predator. Coba deh kita mundur dulu ke New York tahun 70-an. Bayangin ya, kota ini tuh udah di ujung tanduk. Uangnya habis, utang numpuk, akhirnya anggaran buat polisi sama pemadam kebakaran dipotong habis-habisan. Hasilnya gampang ditebak. Kejahatan meroket, pembunuhan aja bisa lebih dari 2.000 kasus setahun. Ini bukan lagi kota yang lagi susah, ini udah kayak ya surga buat para predator. Nah, di tengah kekacauan kayak gini, waktu semua orang kabur, seorang Donald Trump muda malah melihat sebaliknya. Dia ngelihat ini kesempatan emas. Dia sadar, hukum lagi nggak jalan, aturan gampang dilanggar, ini momen yang pas banget buat masuk dan mendominasi pasar properti yang lagi anjlok. Kutipan yang satu ini benar-benar merangkum semua filosofinya. Lupakan soal benar atau salah, soal etika. Pertanyaannya cuma satu, mana yang paling untung? Ini adalah cara pandang yang, ya, murni transaksional, tanpa moral. Salah satu taktiknya yang paling terkenal, dia rekrut kontraktor-kontraktor kecil, biarin mereka kerja sampai selesai, terus dia nggak mau bayar. Dia sengaja nantangin mereka ke pengadilan karena dia tahu persis mereka nggak bakal punya duit buat ngelawan perusahaan raksasa miliknya. Ini benar-benar cara buat ngancurin saingan dengan manfaatin sistem yang lemah. Jadi kalau kita bedah nih, apa sih DNA dari pola pikir predator ini? Pertama, narsistiknya kebangetan. Percaya kalau dunia ini yang mutar di sekitar dia aja. Kedua, haus dominasi. Ketiga, amoral. Yang penting menang, titik. Semua hubungan itu cuma transaksi. Dan yang namanya kebenaran, ya itu bisa diatur. Dibikin narasinya sendiri buat kepentingannya dia. Oke, sekarang kita putar 180 derajat. Kita lihat cara pandang yang benar-benar kebalikannya. Cara pandang yang dibangun bukan dari kekacauan, tapi dari disiplin dan analisis yang super teliti. Nah, kerangka kerja si analis ini banyak diinspirasi dari orang-orang kayak Warren Buffett. Dimulai dari metrik yang disiplin banget. Yang pertama namanya Return on Equity atau ROE. Gampangnya gini deh, ini tuh rapor efisiensi perusahaan. Tiap Rp1 yang ditanam investor, berapa rupiah untung yang bisa dihasilin? Makin tinggi angkanya, ya makin jago mesin duitnya. Coba deh lihat grafik ini. Kalau lihat sekilas, perusahaan B kayaknya lebih keren ya, untungnya lebih gede. Tapi, seorang analis bakal gali lebih dalam. Perusahaan A untungnya emang lebih kecil, tapi dia bisa menghasilkan 20% dari modalnya. Perusahaan B cuma 5%. Artinya apa? Artinya perusahaan A itu jauh lebih pintar dan efisien pakai duit investor. Nah, yang kayak gini nih yang dicari seorang analis. Metrik kunci kedua, operating margin. Bayangin aja pendapatan perusahaan itu satu loyang kue. Nah, sebelum kita makan, kita harus potong dulu bagian buat bayar bahan-bahan. Gaji karyawan, sewa tempat, semua biaya operasional lah. Sisa kue yang masih utuh, itulah operating margin. Makin gede sisa potongannya, ya makin sehat bisnisnya. Margin 30% ini gunanya apa sih? Ini kayak bumper keuangan. Kalau tiba-tiba harga bahan baku naik atau penjualan lagi seret, perusahaan masih punya bantalan buat nahan guncangan. Nggak langsung oleng dan bangkrut. Metrik terakhir, dan ini mungkin yang paling jujur, adalah free cash flow atau FCF. Gini, laba di laporan keuangan itu bisa dimanipulasi, tapi uang tunai di rekening bank itu nggak bisa bohong. FCF itu uang cash beneran yang tersisa setelah semua biaya operasional dan investasi buat masa depan dibayar. Inilah napasnya sebuah bisnis. Cara ngitungnya juga gampang kok. Ambil semua duit cash yang masuk dari operasional, terus kurangin sama pengeluaran modal buat maintenance atau beli alat baru. Sisanya, kayak di contoh ini 300 juta, itulah free cash flow-nya. Buat seorang analis, bisnis yang bagus itu bukan cuma punya FCF positif, tapi FCF-nya harus terus tumbuh dari tahun ke tahun. Itu baru sehat.
Tapi, seorang analis yang jago tahu, bisnis itu bukan cuma soal angka di Excel, ada faktor-faktor lain yang sama pentingnya yang justru nggak kelihatan di laporan keuangan. Yuk, kita lihat faktor manusia dan strateginya ya. Ada 3 cek kesehatan non-finansial yang wajib. Pertama, kesehatan timnya. Orang-orang di dalamnya pada betah nggak? Produktif nggak? Kedua, produknya laku nggak di pasar? Ini beneran solusi buat masalah orang atau cuma ide bagus di atas kertas? Dan ketiga, ada plan B nggak? Kalau semua berantakan, apa strategi keluar mereka? Ini nih yang ngebedain analisis di atas kertas sama realita di lapangan. Angka ini mungkin kelihatannya sepele, tapi buat seorang analis, ini nilainya kayak emas. Tingkat karyawan keluar masuk di bawah 5% selama 3 tahun, artinya apa? Timnya solid, ilmunya nggak hilang-hilangan, budayanya sehat, dan perusahaan nggak buang-buang duit buat rekrut orang baru terus. Kadang, data kayak gini tuh ceritanya jauh lebih dalam daripada laporan laba rugi manapun. Oke, jadi kita udah lihat 2 cara kerja yang bedanya kayak langit dan bumi. Sekarang, ayo kita taruh keduanya sebelahan, biar kelihatan jelas banget perbedaannya. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Lihat di baris tujuan. Si predator fokusnya cuma menang jangka pendek buat dirinya sendiri. Si analis, dia bangun nilai jangka panjang buat semua orang. Atau lihat pandangan terhadap orang lain. Buat predator, orang lain itu cuma alat. Buat analis, mereka itu partner. Ini bukan lagi soal strategi bisnis, ini udah soal filosofi hidup yang beda total. Dan sampailah kita di pertanyaan pamungkas. Satu jalan menawarkan kemenangan instan, tapi seringkali dengan cara merusak. Jalan yang satunya lagi membangun sesuatu yang tahan lama dan kuat. Pertanyaannya buat kita semua, cetak biru mana yang bisa ninggalin warisan yang benar-benar abadi? Dan yang lebih penting lagi, model mana yang lebih sering kita puji dan kita lihat berhasil di dunia sekarang ini? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.